Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu pemrograman akuntansi 2 berjudul Sistem Penjualan Toko Buku Pustaka Media, kelas 11 4B24. Anggota kelompok 1. Aji Saputro, NIM 11190625. 2. Luspiantri SS Silitonga 11190338. 3. Marcelina Marta Salim 11190219. 4. Ermaira Taurina, NIM 11191149. 5. Esther F. Sihite 11190312. Di sini ada latar belakang. Perkembangan ekonomi di Indonesia di era teknologi saat ini cukup pesat. Hal ini ditandai dengan banyak munculnya perusahaan-perusahaan dagang di Indonesia. Tentunya hal ini dapat mengatasi permasalahan banyaknya pengangguran di Indonesia. Bidang usaha yang sedang meningkat saat ini salah satunya antara lain perusahaan yang bergerak di bidang penjualan buku. Kehadirannya kini sesuai dengan keingintahuannya masyarakat Indonesia yang tinggi mengenai ilmu yang didapat dari buku. Toko buku yang menjual berbagai macam jenis buku. Toko ini memiliki intensitas penjualan yang cukup tinggi. Namun sayangnya dengan intensitas penjualan yang cukup tinggi tersebut, perusahaan ini belum memiliki sistem penjualan yang memadai. Dari mulai pencatatan, pemesanan sampai proses pembuatan laporan masih menggunakan sistem yang manual. Sehingga kemungkinan besar saat melakukan pencatatan transaksi dan pembuatan laporan terjadi kesalahan. Oleh karena itu dibutuhkan sistem informasi yang dapat membantu untuk mempermudah proses pencatatan penjualan dan mempercepat pelayanan kepada pelanggan sehingga tercapainya manajemen yang efektif dan efisien. Maksud dan tujuan: 1. Membantu perusahaan dalam mengganti sistem manual yang masih menggunakan buku menjadi sistem komputerisasi akan mempercepat proses penjualan. 2. Meningkatkan kecepatan dalam pelayanan kepada pelanggan. 3. Sebagai pembelajaran dalam pembuatan program Laravel. 4. Untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang penulis dapat selama menjalani dan menempuh pendidikan formal di Universitas Bina Sarana Informatika. Ruang lingkup. Agar pembahasan ini tidak keluar dari pokok masalah yang diteliti, maka penulis juga harus memberi batas ruang lingkup penelitian, supaya tidak adanya kekeliruan dalam pembahasan. Untuk itu, penulis memulai prosedur mengelola data buku, proses data kasir, prosedur penjualan buku, serta pembuatan laporan jurnal penjualan. Analisa kebutuhan fungsional. Kebutuhan fungsional yaitu kebutuhan yang diperlukan kasir saat mengakses penjualan buku terdiri dari 1. Login. Untuk dapat login, kasir membutuhkan username dan password yang digunakan untuk memvalidasi user agar bisa mengakses ke dalam program. 2. Menu transaksi. Di dalam menu utama dari program ini, kasir dapat melakukan mengelola data barang, mengelola pesanan, dan membuat laporan penjualan. 3. Mengelola data barang. Di dalam forum ini, mengelola data barang, kasir dapat menginput data barang dan menampilkan data barang. 4. Mengelola pesanan. Di dalam forum mengelola pesanan ini, kasir dapat menginput pesanan dan mengelola pembayaran. 5. Laporan penjualan. Di dalam forum ini, kasir membuat laporan penjualan dalam sebulan yang akan diserahkan ke pemilik. Proses bisnis sistem berjalan. Prosedur penjualan yang sedang berjalan di toko buku Pustaka Media
dapat diuraikan sebagai berikut. Metode pembuktian. 1. Metode pengamatan atau observasi. Itu penulis mengamati secara langsung kegiatan-kegiatan yang dilakukan di toko buku agar dapat mengetahui setiap proses yang dikerjakan oleh sejumlah individu dalam waktu yang bersamaan. Untuk mendapatkan data yang diperlukan, penulis menggunakan cara pengamatan langsung pada toko buku mengenai proses penjualan tunai. Yang kedua, studi pustaka atau library research, yaitu penulis mempelajari dari buku-buku jurnal ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas. Pada metode ini, penulis mendapat banyak masukan tentang bagaimana merancang atau mengembangkan suatu sistem informasi menurut para ahlinya. Juga pada metode ini, penulis mengutip beberapa kutipan para ahli berdasarkan jurnal-jurnal. Permasalahan pokok dalam proses pencatatan penjualan masih menggunakan media kertas atau menggunakan buku besar, dan proses perhitungannya masih menggunakan kalkulator, sehingga sering terjadi kesalahan dalam perhitungan. 2. Proses pencatatan manual bisa mengakibatkan kecurangan atau manipulasi data oleh seseorang. Ketiga, memerlukan waktu lama dalam pencarian datanya. Pemecahan masalah. Yang pertama, mengubah sistem yang masih manual menjadi sistem yang terkomputerisasi. Yang kedua, hendaknya memiliki sistem database sehingga memudahkan dalam pencarian data. Yang ketiga, akan sangat sedikit dalam penggunaan kertas atau dokumen-dokumen jika menggunakan sistem komputerisasi karena ada suatu sistem yang menunjukkan data-data kegiatan transaksi penjualan yang dapat dilakukan secara efisien dan akurat. Ini adalah activity diagram mengelola data buku. Ada dua sistem, yaitu satu, pertama pengguna atau admin, yang kedua dengan sistem. Dimulai dari pengguna atau admin, menambah barang, kemudian mengedit dan menghapus barang, kemudian tambah data barang, kemudian pilih barang pada tabel, kemudian input data barang, kemudian input data, kemudian edit data barang, kemudian hapus data barang, terus simpan, kemudian klik batal. Atau dengan menggunakan sistem satu, yaitu konfirmasi sebelum hapus, kemudian tampilkan konfirmasi hapus, kemudian tampilkan konfirmasi edit, kemudian pilih yes, kemudian validasi, kemudian hapus barang dari database, kemudian pesan kesalahan atau format input tidak sesuai, kemudian simpan barang di database. Ini adalah activity diagram mengelola data buku, mulai dari pelanggan dan kasir. Pelanggan memberitahukan buku yang sedang dicari, kemudian memberikan buku yang dipesan, kemudian mendapat konfirmasi bahwa buku yang dicari tidak ada, kemudian melakukan pembayaran, kemudian buku dikembalikan, kemudian menerima uang kembali. Kasir yaitu mencari buku yang sedang dicari oleh pelanggan, kemudian buku diberikan, kemudian konfirmasi bahwa buku yang dicari tidak ada, kemudian buku dikembalikan, kemudian memberi uang kembali. Dokumen masukan. Dokumen masukan yaitu segala bentuk dokumen masukan baik yang berasal dari lingkungan dalam maupun dari lingkungan luar organisasi toko, yang mana dokumen itu akan diolah dalam suatu proses agar dapat menghasilkan keluaran yang diinginkan. Nama dokumen yaitu data barang, bukti data barang, sumber dari bagian kasir, tujuan untuk mengetahui persediaan barang, media dari kertas, jumlah satu sheet, frekuensi setiap penjualan barang, bentuk lampiran A1. Ini adalah contoh lampiran A1 di data barang. Dokumen masukan kedua adalah ROM pesanan. Fungsinya untuk bukti pesanan atas barang, sumber dari bagian kasir, tujuannya untuk mengetahui barang yang akan dibeli. Media yang digunakan adalah kertas, jumlahnya 1 lembar, frekuensinya setiap pembelian barang,
bentuknya lampiran A.2. Diagram. Di sini ada use case diagram penjualan, mempunyai dua aktor, yaitu kasir dan pemilik toko. Kasir dan pemilik toko mempunyai asosiasi yang sama, yaitu use case login. Selanjutnya, kasir mempunyai beberapa asosiasi. Yang pertama, kasir bisa menginput data barang. Kasir bisa menampilkan data barang. Kasir bisa mengelola pesanan. Kasir menghitung total penjualan dalam sehari. Kasir ditugaskan untuk membuat faktur penjualan. Yang terakhir, kasir bisa logout. Dan pemilik toko mempunyai 3 asosiasi. Yang pertama, mengelola data user. Mengelola data user mempunyai 2 generasi, yaitu menginput data user dan mengedit data user. Yang kedua, asosiasi melihat dan mencetak laporan berupa laporan penjualan. Yang terakhir, pemilik toko bisa logout. Selanjutnya, Entity Relationship Diagram atau ERD. Di sini saya mengambil entitas. Contoh entitas itu pemesanan. Pemesanan mempunyai atribut, nomor pesan, tanggal pesan, total, dan kode supplier. Entitas pemesanan mempunyai asosiasi, yaitu menampilkan entitas detail pesan. Detail pesan mempunyai atribut, nomor pesan, nomor buku, kuantiti pesan, dan subpesan. Lalu entitas pemesanan mempunyai juga asosiasi ke supplier, entitas supplier, yaitu ada atribut kode supplier, nama supplier, alamat, telepon. Lalu entitas pemesanan juga mempunyai asosiasi ke entitas user, yang mana mempunyai atribut email, password. Buku pustaka media, ini diagramnya. Selanjutnya yaitu sequence diagram login. Kasir memilih halaman login, lalu menginput username dan password, lalu login berhasil. Sequence diagram halaman logon. Yang pertama, kasir memilih keluar, lalu tampilan menu, lalu melakukan logout, tampilan telah keluar. Selanjutnya ada kelas diagram dari toko pustaka media, ini diagramnya. Selanjutnya ada spesifikasi file. Yang pertama, spesifikasi file tabel admin. Dalam spesifikasi tabel admin, yang pertama yaitu nama file, yaitu admin. Kedua, key field, yaitu ID kasir, yang fungsinya menyimpan data kasir, akronimnya admin. Tipe file, file master, akses file, index sequential, panjang record 10, software MySQL. Lalu tabel buku, yang pertama nama file, data buku, key field-nya nomor buku, fungsi menyimpan data buku, akronim data buku, tipe file, file master, akses file, index sequential, panjang record 161, software MySQL. Spesifikasi tabel supplier. Yang pertama, nama filenya supplier, key field, kode supplier, fungsi menyimpan data supplier, akronim, bukti penjualan, tipe file, file master, akses file, index sequential, panjang record 93, software MySQL. Selanjutnya ada spesifikasi tabel customer. Yang pertama, nama file customer, key field, ID customer, fungsi menyimpan data customer, akronim customer, tipe file, file master, akses file, index sequential, panjang record 57, software MySQL. Selanjutnya ada spesifikasi file pemesanan. Yang pertama, nama file pemesanan, key field, nomor pesan, fungsi membuat data pesan, akronim laporan, tipe file transaksi, akses file, index sequential,
sepanjang record 31 software MySQL. Selanjutnya, black box texting. Yang pertama, email dan password tidak diisi, kemudian klik login. Test case-nya username kosong, password kosong. Hasil yang diharapkan sistem akan menolak dan menampilkan pesan please fill out this field. Hasil pengujian sesuai harapan. Yang kedua, skenario pengujian. Mengetikkan email dan password tidak diisi atau kosong, kemudian klik tombol login. Test case-nya yaitu email user@gmail.com, password kosong. Sistem akan menolak dan menyampaikan pesan this credential do not match our records. Sesuai harapan, hasil yang diuji. Pengetikan password dan email tidak diisi atau kosong, kemudian klik tombol login. Email kosong, password admin. Sistem akan menolak dan menampilkan pesan this credential do not match our record. Yang keempat, mengetikkan email dan atau password tidak sesuai, kemudian klik tombol login. Email user@gmail.com, password admin. Sistem akan menolak dan menampilkan pesan this credential do not match our records. Yang kelima, mengetikkan email dan password diisi, kemudian klik tombol login. Email admin@gmail.com, password. Sistem menerima akses login dan kemudian menampilkan halaman utama. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Aji Saputro dan saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini, saya akan menjelaskan cara menggunakan aplikasi penjualan berbasis web di toko buku Pustaka Media. Pertama, kita membutuhkan aplikasi Exam Control Panel untuk mengakses web server lokal. Di sini saya telah menginstalnya, kemudian klik start di modul Apache dan MySQL agar berjalan di web server lokal. Sebelum masuk ke aplikasi, saya akan menjelaskan sedikit gambaran dari source kode pemrograman yang kita pakai. Nah, di sini DB connection-nya menggunakan MySQL, DB host 127, DB port, dan nama database-nya DB2. Nah, Laravel itu menggunakan konsep MVC, yaitu Model Controller View. Maka dari sini saya akan memperlihatkan model dari aplikasi ini. Ini adalah modelnya, kemudian controllernya, ini adalah controllernya, kemudian yang terpenting adalah view ada di folder resource. Nah, dalam model view ada akun, customer, data buku, setting, supplier. Kemudian di modul view ada laporan, layout, order, pembelian, pemesanan, penjualan, dan retur. Kemudian untuk web PHP atau routes-nya adalah seperti ini. Nah, untuk mengaksesnya kita klik terminal, new terminal, kemudian kita klik, kita tulis PHP Artisan Serve untuk mengakses aplikasi tersebut dan berjalan pada server lokal port 8000. Kemudian kita buka Google Chrome atau peramban bebas.
Kemudian sebelum masuk ke aplikasi, saya akan memperlihatkan database yang ada di PHP MyAdmin agar terdapat gambaran dari aplikasi tersebut. Nah, jadi aplikasi ini menggunakan database DB Bookstore 2, di mana di sini terdapat 33 tabel termasuk views, kemudian triggernya ada 4. Nah, ini adalah gambaran dari database-nya. Kemudian mari kita lanjut ke aplikasinya. Buka localhost 8000 untuk mengaksesnya. Ini adalah tampilan pertama Laravel. Kemudian ada 2 menu, login dan register. Nah, kita lihat menu register. Di sini seseorang dapat melakukan register. Kemudian di menu login, nah, ada login email dan password. Maka saya akan mencoba menggunakan database yang sudah tersimpan, admin dan password untuk login sebagai admin. Nah, kita telah masuk ke dalam dashboard aplikasinya. Terdapat menu dashboard, data master, transaksi dan laporan. Di data user adalah seperti ini. Jadi kita bisa edit, tambah dan hapus. Di data buku ada seperti ini, ada nomor buku, judul buku, jenis buku, bisa tambah juga. Kemudian di data customer ada kode customer, nama customer, alamat, nomor telepon, HP. Di data supplier hampir sama, bedanya customer itu untuk penjualan, supplier untuk pembelian. Kemudian data akun. Nah, di sini kita bisa menambah akun yang diperlukan apabila diperlukan. Kemudian setting akun. Nah, di sini ini untuk men-setting akun yang akan digunakan. Kemudian kita masuk ke transaksi pembelian, di mana pertama kita harus memesan terlebih dahulu sebelum melakukan pembelian. Di sini kita melakukan tambah buku, pilih buku. Buku ini sudah ada di tabel data buku yang 1. Kemudian kita ini kuantitinya 1, subtotalnya harganya 75.000. Kemudian masukkan tanggal transaksi pemesanan. Kemudian pilih supplier, simpan pemesanan. Nah, data berhasil disimpan. Kemudian kita lanjut ke transaksi pembelian, di mana setelah dipesan maka otomatis transaksi pemesanan akan muncul di sini. Kita klik beli. Nah, simpan pembelian. Data berhasil disimpan di database. Kemudian kita lanjut ke transaksi utama, yaitu transaksi penjualan, di mana sebelum melakukan penjualan, pembeli harus melakukan order terlebih dahulu, di mana di sini bukunya
dimasukkan? Mau tanya satu. Jadi di sini yang menginput semuanya adalah admin, bukan pembeli. Masukkan tanggal transaksi dan lain sebagainya, kemudian pilih customer yang akan membeli. Bisa dimasukkan customer umum apabila diperlukan. Order berhasil, disimpan, kemudian kita lanjut ke transaksi penjualan. Apabila pembeli benar-benar telah menyelesaikan pembayaran, maka kita lanjut ke simpan penjualan atau simpan pembelian. Sebentar. Oke, mohon maaf karena tadi ada sedikit kesalahan dan saya telah memperbaikinya. Nah, pesan penjualan telah dilakukan. Kemudian kita masuk ke laporan, ada jurnal umum dan stok barang. Stok barang seperti ini. Kemudian pada jurnal umum kita bisa melihat transaksi jurnal yang telah terjadi pada toko buku Pustaka Media. Kita masukkan periode jurnal, tanggal awal, tanggal akhir, kemudian klik, maka nanti akan tampil semuanya data-data transaksi penjualan dan pembelian maupun retur. Mari kita tunggu sebentar karena laptop yang saya pakai spesifikasinya masih rendah, jadi loadingnya agak lama. Nah, ini telah muncul laporan buku besar, jurnal toko buku, di mana ada transaksi masuk ke debit, kredit, dan kas. Nah, kemudian selesai, admin bisa melakukan logout. Oke, terima kasih. Nah, kita masuk pada sesi terakhir presentasi, yaitu kesimpulan. Dan kesimpulannya adalah berdasar yang telah dilakukan pada toko buku Pustaka Media, maka dapat disimpulkan bahwa toko tersebut memerlukan perubahan pada sistem penjualan buku karena sebelumnya masih menggunakan sistem offline atau manual. Kesimpulan yang dapat diambil sebagai berikut. Sistem penjualan pada toko buku Pustaka Media belum terkomputerisasi sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mencari data barang. Penerapan teknologi komputer pada sistem informasi penjualan pada toko buku dapat mempermudah proses pengelolaan data penjualan dengan cepat. Dengan adanya sistem penjualan buku ini, dapat mengetahui buku apa saja yang banyak dibeli dan mengetahui stok buku yang ada di toko buku. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Dan saya Aji Saputro. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.